beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Jadi nanti ketika menyampaikan khotbah, diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji srikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Salah satu masjid bersejarah di kota Surakarta yang wajib banget kamu kunjungi ada di sini. Konon katanya masjid ini menjadi mahar lamaran raja. Nah, raja siapakah itu? Ayo nanti kita telusuri bareng-bareng. Di sini Nurma udah ada di bagian bangunan Masjid Al-Fatih Kepatihan, dan buat tahu detailnya gimana, ayo kita bakalan tanya-tanya dengan pengurus masjid di sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, perkenalkan saya Nurma dari Tribun News. Jadi mohon izin apakah boleh kami ingin mengelilingi mungkin masjid ini dan juga mengetahui bagaimana sejarah dan berdirinya bangunan masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi ini untuk kita ketahui bersama bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini berdiri sejak tahun 1312 Hijriah. Nah, ini buktinya. Silakan dilihat. Itu ada tahun 1312 itu kan ya. Ya, itu artinya bangunan ini mulai ada itu tahun 1312 Hijriah. Kalau sekarang itu 1447 Hijriah, berarti sekitar 135 tahun lamanya masjid ini berdiri dari sisi tahun Hijriah. Tapi kalau dikonversi ke Masehi itu 1892 atau 94 itu. Sekarang itu tahun 2026, berarti sekitar masjid ini sudah berdiri kalau Masehinya itu 132 tahun lamanya. Masya Allah, lebih dari 1 abad. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa dari Susuhunan Pakubuwono ke-10. Di mana menurut informasi bahwa Susunan Pakubuwono ke-10 itu menikahi anaknya Patih ini, kemudian beliau memberikan semacam hadiah, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Masjid cinta, baik. Kalau boleh tahu, kalau Nurma dengar kabar-kabar juga ya Bapak, menjadi mahar lamaran raja begitu ya masjidnya? Bukan mahar ya. Baik. Karena kalau mahar itu miliknya putri, jadi tidak untuk publik. Jadi ini adalah hadiah. Kalau hadiah itu bisa untuk siapa saja, artinya untuk masyarakat dan sebagainya. Oh ya, saya perkenalkan tokoh-tokoh kita yang ada di Masjid Kepatihan ini. Ini beliau pengusaha di Pasar Gede. Ini Ustadz Suroso, beliau juga Ustadz di sini. Ini Pak Budi, beliau tokoh di Solo, di Kepatihan. Ini ada Ustadz Abdurrahim, beliau termasuk imam rawatib di Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini. Mohon izin, Bapak. Dari Tribun News. Iya. Baik Pak, terima kasih Bapak dan Ustadz sebelumnya. Apakah boleh kita sambil mengelilingi bangunan yang ada? Boleh, silakan. Oke, ini ada tulisan di sini kan, tulisan kaligrafi ini sebenarnya.
Tulisan kaligrafi. Kira-kira tulisannya apa itu? Tulisannya apa ini Ustadz ya? Jadi ini kan ada separuh Ya. sana, separuh sini kan. Nah, kalau dari sini, orang dari sini melihat di sini, itu ada tulisan yang dari kanan sampai tengah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oh, Ya, baik. ini menunjukkan bahwa ini adalah masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ya, bukan masjid Syiah. Ya. Karena masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seringkali atau untuk menunjukkan bahwa masjid ini tidak, maksudnya masjid ini mengakui Khalifah 4 itu. Iya. Kalau yang dari sana nanti lewat yang sebelah pintu Sebelah. sana itu juga kelihatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali-nya itu. Karena ini kan simetris ya. Iya. Nah, itu tulisannya itu. Baik, Ya, kemudian boleh kalau kita yang ini yang sini. Ya. ini Muhammad Allah, Ya. ya Allah Muhammad. Jadi modelnya simetris seperti itu. Oh, ya, Dari sini kelihatan Allah Muhammad, dari sana juga kelihatan Allah Muhammad. Seperti itu. Jadi asli dari dulu. Asli dari dulu. Kayu-kayunya juga masih asli. Seperti itu. Baik. Nah, yang asli itu di sini. Nah, awalnya itu sini. Ini kan kelihatan kan beda. Ya. Iya kan? Ya. Nah, ini sini, kemudian ini ada menjorok sini karena ini kan ada trap ke bawah. Istilahnya apa? Tangga ya. Anak tangga. Nah, ini sampai sini kan? Nah, ini. Jadi tiangnya ini ada 12 ini masih asli semuanya. Berarti dulu awalnya dari ujung sini Iya. saja, Bapak. Iya, sini aja. Ini sampai sana. Ya kan? Kelihatan bedanya kan? Ya. Nah, itu sampai sini kan. Berarti untuk tambahan ini ada di sisi-sisi depan, Iya. samping. Secara bertahap karena pertambahan dari jamaahnya akhirnya menambah sana. Dalam itu juga sebenarnya masih asli. Oh, Semuanya asli semuanya. Ini juga asli. baik. Ya, masih asli semuanya. Kalau boleh Iya. tahu, ini untuk ruangan jamaah putri Bukan, yang putri sebelah sana. sebelah Ah, di kanan. Istilahnya pawastren ya. Awas. Pawastren putri itu di sebelah sana. Kalau ini untuk perlebaran atau perluasan yang laki-laki. Ya, Berarti ini ditambah begitu atau iya. ada bangunan baru? Aslinya masih asli sampai sini kan. Ke sana itu asli Baik. semuanya. Ya. Baik, Ustaz. Yang ke sana itu tambahan. Kalau untuk seluruh bangunan yang di dalam ini Masih dari asli keramik semuanya. dan lain-lainnya asli juga Asli. dari dulu. Itu termasuk beduk sama kentongannya itu kan juga asli. dari dulu juga. Iya, dari dulu. Baik. Cuman kulitnya aja yang diganti. Kemudian untuk nama Al-Fatih sendiri sebenarnya merujuk kemana, Bapak? Oh, Masjid Al-Fatih itu merujuk kepada, sebenarnya kan dulu namanya Masjid Kepatihan. Ya. Ya, Masjid Al-Fatih itu kan baru saja tahun 90-an ditambahi Al-Fatih itu. Kita masuk ya. Ya. Boleh, Bapak. Nah, ini ornamen-ornamennya. Ya. Kita lihat ornamen-ornamennya ini kan ciri khas dari Keraton Solo. Ya. Iya. Islam Jawa, istilahnya Islam Jawa ya. Baik. Islam Jawa itu ini ada bunganya, kemudian ada daun-daunnya. Nah, ini semuanya kan Sama juga ya. iya, Islam Jawa itu kayak gini. Karena tidak ada makhluk yang bernyawa. Makanya digambarkan itu dari tumbuh-tumbuhan begitu. Iya, jadi kalau bukan Islam biasanya ada makhluk yang bernyawannya. Ya, tapi kalau ada Islamnya itu makhluk makhluk tidak bernyawa, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi kehidupan, filosofinya itu kehidupan, bahwa di dalam Islam itu ada kehidupan. Kemudian kalau untuk bangunan di dalam, Oke, silakan masuk. Baik. Ini masih asli juga. 4 pilar ini masih asli semuanya. Oke. Terus kayu-kayunya ini semuanya juga masih asli. Kecuali tambahan ini ya. Tambahan untuk di hiasan tengah ini. Iya, untuk tengah ini sama kipasnya itu kan ada tambahan pilar itu. Nah, itu tambahan.
Tapi kayu-kayunya semuanya masih asli. Kemudian untuk ini juga dari dulu, Iya, Pak. ini mimbar ya, Iya. mimbar untuk tempat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu menyampaikan apa saja, ya menyampaikan banyak hal tentang Islam secara singkat ringkas, gitu kan ya. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa ornamen-ornamennya ini pun ada bunga-bunga, kemudian buah. Ya. Nah, ini kalau di sini ada tambahan buah. Buah Ada apa ini? makna tersendiri begitu. Ya, buah apa ini? Buah Serikaya? serikaya. Ya, Iya. buah serikaya itu kan bijinya banyak. Iya. Ya. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji serikaya ini Ya. atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada masyarakat sehingga bisa tumbuh kehidupan di luar sana, tidak kering, tidak gersang, sehingga bisa adem ayem tentrem, Iya. bahasanya seperti itu. Nah, ini juga ada apa tempat-tempat air kan itu kan ya. Iya, di Ya. sisi Ya kan? Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman, Islam, ihsan. ada 3 itu ya. Iya, 3 kan? 3 Ya. air. Iman, Islam, ihsan. Gitu. Jadi Islam itu kan intinya kan 3 itu. Iman, Islam, ihsan. Gitu. Kemudian untuk bangunan tadi yang Pawastren itu juga sudah berdiri dari dulu juga, Iya, Bapak? sama. Pawastren itu juga sebagian. Ada perluasan juga. Ini ciri khas dari masjid zaman dulu atau bagaimana Bapak kalau boleh tahu? Iya, masjid Jawa itu rata-rata itu ada utama, ada serambi, kemudian ada kanan kiri. Ini juga untuk terutama untuk putri ya. Iya. Kemudian ini nanti saya perlihatkan tempat wudhunya. Iya. Meskipun boleh, ini tempat Bapak. wudhu yang baru ya. Iya. Dulunya itu kan kolam. Di sini. Iya, sana sama sini kalau nggak salah. Oh, di sisi kanan kiri begitu Iya, ya, Bapak. terutama yang sebelah sana saya masih mungkin di sana itu ada kolam air. Jadi wudhunya itu pakai kolah itu. Bersama-sama gitu ya, Ustaz Iya, ya. iya, bersama-sama. Kemudian karena jamaahnya semakin banyak akhirnya berubah diperluas. Iya. Akhirnya tempat wudhunya seperti ini. Jadi tempat wudhunya ini semuanya menghadap kiblat. Oh. Misalkan kita dari luar, Iya. terus kemudian wudhu gitu ya, Iya. untuk ini, itu kemudian langsung naik. Nah, ini. Jadi ini itu suci, Oh. sudah suci. Jadi tidak tercampur antara najis dengan yang suci. Iya. Gitu ya. Kamar mandinya kan di belakang sana. Kalau boleh tahu di tahun berapa ini berubah menjadi model seperti ini? Ini sekitar tahun ya akhir 90-an ya. Iya, pertengahan akhir 90-an. Begitu. Baik. Nah, kalau yang depan itu bangunan baru karena dulunya Ya. Kepatihan itu tidak ada masjid kecuali sini. Ya. Dan langgar atau musola itu. Nah, kemudian jamaahnya itu seringkali sampai luar. Ya, terutama kalau Jumatan atau tarweh itu sampai luar. Sehingga pengurus kemudian memohon kepada wali kota menyetujui untuk dibangun masjid itu yang depan itu. Jadi atas itu masjid, bawah itu aula. Ya, sering digunakan untuk kegiatan masyarakat juga, jamaah juga. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Iya, Bapak sudah sama-sama. menemani kami untuk berkeliling masjid ini. Jadi akhirnya tahu begitu ternyata masjid ini hadiah ya maknanya. Iya, Jadi bukan mahar karena milik bersama. Iya, betul. Untuk Baik, masyarakat. Kalau boleh minta dong Ustadz, ada mungkin pesan ya di Ramadan begitu untuk masyarakat yang ada di Indonesia begitu? Ya. Jadi Ramadan kali ini itu semestinya lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahanlah dengan adanya masjid, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Ya. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Iya. Iya. Kalau Allah didekati di masjid terutama dan di berbagai tempat lainnya,
insya Allah kesulitan, kesusahan kita itu akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, begitu. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Ya. Sampai bertemu kembali. Insya Allah. Nurma izin pamit dulu. Iya, monggo-monggo. Ya. Baik.